Shalom semuanya adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari. Shalom. Hey hey hey. Hey. Halo halo halo. Halo. Udah pada bangun nih, udah mandi apa belum? Nah, kalau belum bangun gimana ini kita bisa biada kepada Tuhan? Nah, adik-adik saya percaya hari ini sudah semangat ya, udah mandi semua, udah siap di depan HP, di depan komputer untuk bisa ibadah online. Adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari, kasih HP-nya di depannya, sediakan Alkitab, sediakan hati untuk memuji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau baik dalam hidup kami. Sampai saat ini kami boleh ada, kami masih bernafas, kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan saat ini walaupun di dalam online. Dan kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah kami masing-masing, Engkau terus memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami siap untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong. Hanya Yesus jagoan kita. Oke, mari kita memuji Tuhan. Yesus jagoanku. Adik-adik, pernah gak sih bosan memuji Tuhan? Gak pernah kan? Gak boleh bosan dong memuji Tuhan, karena Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang sangat hebat dan sangat baik bagi kita. Karena itu kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yes, idolaku. Woi. Kuasanya hebat.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan pikiran kita siapkan hati kita angkat tangan kita angkat pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Shalom anak-anak, selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung. Nah anak-anak, di seluruh dunia orang Kristen memperingati Jumat Agung dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar apa yang terjadi pada peristiwa Jumat Agung. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online. Kami memperingati penderitaan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Dan terima kasih itu semua karena kasih Tuhan kepada kami semua orang yang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti ya Bapa Surgawi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, pada hari Kamis menjelang Jumat Agung, yaitu pada malam harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi berdoa ke sebuah taman. Anak-anak, apakah kalian tahu nama taman itu apa? Ya, betul. Nama taman itu adalah Taman Getsemani. Nah, kita akan dengarkan ceritanya apa yang terjadi sejak dari Taman Getsemani sampai peristiwa Jumat Agung. Nah, waktu itu pada hari Kamis malam itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke sana untuk berdoa. Kita lihat, Bang Christian akan baca dari Lukas pasal 22. Nah, lalu
ayat 39. Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi, Taman Getsemani itu ada di daerah Bukit Zaitun. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Anak-anak, Tuhan Yesus waktu itu berdoa. 3 kali dia berdoa. Dia mengatakan seperti di ayat 42. "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Tuhan Yesus waktu itu menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia tahu bagaimana sakitnya penderitaan yang akan dia terima. Bagaimana dia rasanya dicambuk, dimahkotai duri, kemudian dipaku, disalibkan, dia sudah tahu. Dan dia sebagai manusia, dia bilang kepada Bapa yang di surga, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, kiranya jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku sebagai manusia, tapi kehendakmu-lah yang terjadi." Kehendak Tuhan bagi kita, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, adalah supaya Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Itu sebabnya Allah Bapa di sorga mengutus Tuhan Yesus untuk menderita di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali, Tuhan Allah seolah-olah memberikan jawaban, tidak ditulis, bahwa kamu harus melakukannya. Dan Tuhan Yesus ketika sudah selesai berdoa, dia mengerti kehendak Bapa bahwa dia harus dengan rela hati dan dengan penuh kasih dia menyerahkan nyawanya untuk menderita bagi pengampunan dosa-dosa seluruh umat manusia. Kata Tuhan waktu itu, Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tetapi dia mau dengan rela hati. Apapun yang terjadi, saya mau menyelamatkan semua anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, semua anak-anak di seluruh dunia, semua orang-orang yang mau percaya kepadaku. Tuhan Yesus ketika sudah selesai berdoa, dia mengatakan kepada murid-muridnya, murid-murid yang sedang tertidur waktu itu, dia bangunkan, kemudian dia katakan, "Marilah kita pergi. Orang yang mau menangkap saya sudah dekat." Tiba-tiba anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan tiba-tiba datang. Seorang murid Tuhan Yesus, namanya siapa? Yudas Iskariot, bersama dengan prajurit-prajurit dari Bait Allah, membawa pedang, membawa pentung, membawa rantai untuk membelenggu atau mengikat Tuhan Yesus. Kemudian waktu itu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Waktu itu masih malam, mereka bawa obor, kemudian akhirnya terang tempat itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Mereka jawab, "Yesus dari Nazaret." "Oh, akulah dia." Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah dia," orang-orang itu jatuh ke tanah. Orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka kaget. Dan karena Tuhan Yesus berkuasa. Dan biasanya anak-anak, orang-orang kalau biasanya mereka sedang mau menangkap penjahat, biasanya penjahatnya kabur. Tapi ini, orang-orang ini datang hendak menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak kabur. Mereka heran sekali. Nah, kenapa anak-anak Tuhan Yesus tidak kabur? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi kamu, dan mengasihi saya. Dia ingin menderita karena dosa-dosa kita, supaya kita boleh memperoleh pengampunan dosa.
oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Tuhan Yesus waktu itu mengatakan kepada mereka, kalau aku yang kamu cari, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Dan waktu itu mereka, murid-murid Tuhan Yesus, semua lari, semua pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akhirnya ditangkap, dibelenggu, dibawa kepada imam besar. Kemudian ketika dia sampai kepada imam besar, diperiksa. Ternyata anak-anak, apa yang terjadi? Tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Tapi dasar orang-orang, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu benci kepada Tuhan Yesus. Mereka menuduh Tuhan Yesus hal-hal yang tidak benar, mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyesat. Tuhan Yesus adalah orang yang membawa ajaran yang aneh, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ketika itu imam besar Kayafas bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, apakah engkau anak Allah yang maha tinggi? Kemudian Tuhan Yesus menjawabnya di dalam Markus seperti ini. Dia mengatakan di dalam Markus pasal 16 ya, pasal 14 ayat 60 ya, 60. Dikatakan seperti itu. Maka imam besar bangkit, ini imam besar Kayafas, bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Jadi saksi-saksi palsu yang berbohong datang, tapi Tuhan Yesus tidak mau memberikan jawaban. Kemudian dilanjutkan. Tetapi ayat 61 Markus 14 mengatakan seperti ini. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias? Anak dari yang terpuji, artinya apakah engkau juru selamat yang dijanjikan di Alkitab? Anak daripada Allah yang maha tinggi, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Tuhan Yesus tidak diam, dia menjawab, akulah Mesias itu. Kemudian, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi menarik sekali anak-anak. Tuhan Yesus justru ngomong, memberitahukan bahwa akulah Mesias itu. Dan engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya Tuhan Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Karena dia adalah juru selamat umat manusia. Tetapi menurut adik-adik, apakah imam besar Kayafas percaya? Imam besar Kayafas, sayangnya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan yang benar. Karena Tuhan Yesus ternyata sayang juga kepada imam besar Kayafas yang berdosa itu. Tuhan Yesus mau dia beriman. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Tapi Kayafas menolak kasih Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Kayafas ketika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, akulah dia? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapatmu? Lalu mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Anak-anak, Kayafas bukannya percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, padahal yang Tuhan Yesus katakan itu benar. Dan kalau Kayafas percaya, Pak Kayafas akan diselamatkan. Tapi dia menolak kasih Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang menghujat Allah. Artinya menghina Allah. Kayafas nggak percaya. Ini manusia biasa mengaku Mesias. Dia bukan Mesias. Dan kemudian dia menolak. Dan dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Mesias, juru selamat. Dan kemudian atas dasar itu dikatakan oleh Kayafas bahwa Yesus ini layak dihukum mati karena dia sedang menghina Allah, padahal dia bukan Mesias. Anak-anak, benar Yesus bukan Mesias? Yesus benar adalah
Mesias, ya. Dia adalah Mesias. Kalau Imam Besar Kayafas tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus kemudian diserahkan kepada pemerintah, kepada Pilatus. Kemudian Pilatus memeriksa Tuhan Yesus, dan anak-anak, satu pun dari kesalahan Tuhan Yesus tidak ada ditemukan oleh Pilatus. Kemudian setelah itu Pilatus tahu kalau Tuhan Yesus itu berasal dari daerah Raja Herodes. Tuhan Yesus dikirim ke Raja Herodes, dan Raja Herodes periksa lagi, tidak ada satu kesalahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang tidak pernah sama sekali berbuat dosa. Itu sebabnya dia berkuasa menyelamatkan kita orang yang berdosa, karena dia tidak berdosa. Tapi waktu itu Pilatus kembali menerima Tuhan Yesus lagi dari Herodes. Dan kemudian Pilatus mengatakan kepada orang banyak, "Hei kalian semuanya, saya sudah memeriksa Yesus ini, dan kemudian saya tidak menemukan satu pun kesalahan dari dia. Kalau begitu begini aja, bagaimana kalau Yesus ini saya cambuk kemudian saya lepaskan dia?" Orang banyak tidak menerima. Dia harus dihukum mati, kata orang banyak. Tuhan Yesus akhirnya dicambuk oleh Pilatus. Dia mengatakan kepada prajuritnya, "Cambuk Tuhan Yesus ini, cambuk Yesus ini." Kemudian mereka mencambuk Tuhan Yesus sampai berapa kali anak-anak? 40 kali. Sap, sap, sap. Tuhan Yesus sangat menderita. Semua punggungnya berdarah dan kulit-kulitnya tercabik-cabik. Dia berdarah-darah. Karena apa? Karena dia dicambuk dengan cambuk yang berduri tajam, atau dari yang besi yang tajam. Itu sangat merobek tubuh Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, menariknya Tuhan Yesus mau menerima semua itu. Dia tidak melawan. Padahal Tuhan Yesus sanggup melawan. Dia tidak melawan. Tuhan Yesus dicambuk, sap, sap, sampai 40 kali berdarah-darah. Pasti Tuhan Yesus teriak. Tapi yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan Yesus, saya rela melakukan ini karena saya mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Saya mau semua orang yang ada di dunia ini boleh memperoleh keselamatan. Saya rela menanggung dosa mereka karena saya mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi kalian, anak-anak sekalian. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Tuhan Yesus waktu itu memikul salibnya. Kata firman Tuhan, dipikulkan kayu yang berat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus karena sudah dicambuk badannya, kemudian dimahkotai duri, udah kehabisan banyak darah, dia tidak kuat membawa salib itu. Kemudian ada orang Simon dari Kirene yang akhirnya membawa salib Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus dipaku tangannya. Dipaku tangan kanan, dipaku tangan kiri, dipaku kaki kanan, dipaku kaki kiri, disatukan. Kemudian tertancap kepada kayu yang kasar itu. Dan badan Tuhan Yesus juga kena ke salib yang kasar itu. Dan Tuhan Yesus pasti merasakan sakit yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan Yesus tetap rela melakukannya karena dia mengasihi anak-anak dan mengasihi saya. Tuhan Yesus akhirnya dia di kayu salib menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Tuhan Yesus akhirnya mati karena menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena disalibkan, tapi dia dengan rela hati memberikan hidupnya untuk menggantikan adik-adik dan menggantikan bangsa Kristian. Dia mati di kayu salib, dan kemudian
Ketika dia sudah mati, ada dua orang murid namanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus menurunkan mayat Tuhan Yesus, dan kemudian dia dikubur di bukit batu, tempat kuburan yang disediakan untuk Yusuf Arimatea. Dia memperlakukan mayat Tuhan Yesus dengan baik dan dia menutup kubur itu, dan kemudian Tuhan Yesus terkubur di sana. Tetapi pada hari yang ketiga, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan oleh sebab itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh pengampunan dosa. Karena siapa? Karena nama Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Mengapa Tuhan Yesus akhirnya mati? Rupanya dia sedang menunjukkan kasihnya kepada kita. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita, kepada kamu dan kepada saya, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika adik-adik masih berdosa, Kristus telah mati bagi adik-adik. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 bilang, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, anak-anak, apakah kamu percaya sungguh kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, memikul dosamu dan bangkit untuk menyelamatkan hidupmu? Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, Tuhan, saya percaya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Adik-adik yang sudah percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, berterima kasihlah atas kasih, atas pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan adik-adik. Berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Kemudian yang ketiga, apakah adik-adik mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup adik-adik untuk dipakai oleh Tuhan, hidup untuk kebenaran? Kalau kamu mau, katakan juga kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya untuk dipakai oleh Tuhan. Memberitakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat Agung waktu itu, Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dia bangkit pada hari Minggu pagi-pagi. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus menderita di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Berkati semua anak-anak kami yang memperingati Jumat Agung ini. Pakai semua anak-anak menjadi alat Tuhan untuk memberitakan tentang penderitaan-Mu di kayu salib, dan tentang pengorbanan-Mu, dan tentang kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat Jumat Agung. Haleluya. Dadah.